Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Melda Latifa dengan NIM 210603023 akan memaparkan jawaban dari soal final yang telah Ibu berikan. Nomor 1, jelaskan pendekatan kontemporer terhadap aspek historisitas dari Islam dengan contoh dalam perbankan atau muamalat Islam. Jawabannya, era kontemporer tidak hanya terjadi pada dunia global tetapi juga pada dunia Islam. Secara umum, hal ini ditandai oleh semangat baru sebagai bentuk historis. Walaupun dikatakan terdapat sejumlah referensi yang menyatakan bahwasanya era kontemporer ini terjadi pasca Perang Dunia Kedua. Pada era kontemporer ini, realitas historis dunia global dan dunia Islam seni berusaha untuk bisa membangun citra baru sebagai respon terhadap era sebelumnya dan untuk mewujudkan kondisi kehidupan diinginkan oleh keduanya. Adapun contohnya yaitu dari dinasti syariat Islam di Aceh, yaitu model transaksi ekonomi kontemporer dalam Islam. Nomor 2, bagaimana pendekatan keilmuan sosial terhadap aspek historisitas Islam di era kontemporer dalam keilmuan perbankan syariah? Jawabannya, dalam ilmu perbankan syariah, pendekatan keilmuan sosial dapat kita lihat dari jasa-jasa di dalam perbankan. Contohnya adalah tabungan syariah, deposito syariah, gede syariah, giro syariah, pembiayaan syariah dalam akad ijarah yang dapat dimanfaatkan oleh banyak masyarakat umum. Nomor 3, pertanyaannya, coba Anda jelaskan bagaimana pendekatan keilmuan sejarah terhadap aspek historisitas Islam yang dipraktekkan oleh kehidupan umat muslim saat ini. Adapun jawabannya adalah pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami agama dapat dipahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Jalaluddin Rahmat telah menunjukkan betapa besarnya perhatian agama yang dalam hal ini adalah Islam terhadap masalah sosial. Namun dewasa ini sosiologi agama mempelajari bagaimana agama mempengaruhi masyarakat dan boleh jadi agama masyarakat mempengaruhi konsep agama. Pendekatan sosiologi memiliki peranan yang sangat penting dalam usaha untuk memahami dan menggali makna-makna yang sesungguhnya dikehendaki oleh Al-Quran. Selain disebabkan oleh Islam sebagai agama yang lebih mengutamakan hal-hal yang berbau sosial daripada individual yang terbukti dengan banyaknya ayat Al-Quran dan hadis yang berkenaan dengan urusan muamalah atau sosial. Hal ini juga disebabkan banyak kisah dalam Al-Quran yang kurang bisa dipahami dengan tepat kecuali dengan pendekatan sosial. Yang keempat, pertanyaannya, berikan contoh pendekatan keilmuan antropologi terhadap aspek historisitas Islam. Adapun jawabannya adalah pendekatan keilmuan antropologi adalah ilmu yang mengkaji manusia dan budayanya. Tujuannya adalah memperoleh suatu pemahaman totalitas manusia sebagai makhluk, baik di masa lampau maupun sekarang, baik organisme biologis maupun sebagai makhluk berbudaya. Antropologi yaitu sebuah usaha yang mempelajari tentang segala aspek dari manusia, yang terdiri dari aspek fisik dan fisik berupa warna kulit, bentuk rambut, yang terdiri dari aspek fisik dan non-fisik berupa warna kulit, bentuk rambut, bentuk mata, kebudayaan, dan berbagai pengetahuan tentang corak kehidupan lainnya yang bermanfaat. Untuk nomor 5, pertanyaannya, jelaskan pendekatan keilmuan filologi terhadap aspek historisitas Islam. Dan penjelasannya harus menggunakan satu ayat Al-Quran atau hadis. Jawaban saya adalah adapun penjelasannya terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu atau umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul atau Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Maksud dalam ayat tersebut yang dilabeli sebagai umat moderat, parameternya adalah hubungan antar umat. Umat Islam bisa disebut sebagai umat moderat hanya jika mampu bermasyarakat dengan umat yang lain atau hablum minan nas. Karenanya, jika kata wasahta 43 dipahami dalam konteks agama, konsekuensinya adalah sebuah tuntutan kepada umat Islam untuk menjadi saksi dan sekaligus objek yang disaksikan agar menjadi teladan bagi umat lain. Dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya komitmen seseorang terhadap moderasi sesungguhnya juga menandai sejauh mana komitmennya terhadap nilai-nilai keadilan.
Semakin seseorang mampu bersikap moderat dan berimbang, semakin besar pula peluang untuk berbuat adil. Begitupun sebaliknya, jika seseorang tidak mampu bersikap moderat dan berimbang, maka besar kemungkinan ia akan berbuat tidak adil. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu jelaskan pendekatan keilmuan psikologi terhadap aspek historisitas Islam. Dan penjelasannya harus menggunakan satu ayat Al-Quran atau hadis. Adapun jawabannya adalah penjelasannya terdapat pada surah Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Ayat ini memberi petunjuk bahwa agama mempunyai sifat terapetik bagi gangguan jiwa. Adapun tafsiran dari surah Al-Isra ayat 82 adalah, dan kami menurunkan dari ayat-ayat Al-Quran dan Al-Azhim ayat-ayat yang menyembuhkan hati dari semua penyakit, seperti keraguan, kemunafikan, dan kebodohan, dan akan menyembuhkan jasmani melalui baca ruqyah dengannya, dan hal-hal yang menjadi penyebab terakhirnya rahmat Allah melalui kandungan keimanannya. Dan tidaklah Al-Quran ini menambah bagi orang-orang kafir ketika mendengarnya, kecuali kekafiran dan kesesatan, karena pendustaan mereka terhadapnya dan tidak ada keimanan dalam diri mereka. Sekian dari jawaban final saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.